Kabarnya tadi Baik, alhamdulillah. Kita ada ya Pak. rekan. Kita rekan ya. Rekan apa ini proyek? Rekan kerja. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mohon kesediaan saudara surat. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita mengawali dengan membaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana datal watali wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antam syurana wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baik, sebelum memulai kegiatan kita, mari kita absen dulu ya. Siapa? Agus Hidayat Ilham. Masuk Pak. Elma Baktiasi. Tunggu Salawiyah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut tadi materi terkait indeks harga, inflasi, permintaan dan penawar uang, sebelumnya ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Sudah saya jelaskan? Sopak. Ayo Sofa. Materi kemarin tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Apa saja bentuk-bentuk dari permasalahan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi? Apa bentuk-bentuk Apa dari saja bentuk-bentuk permasalahan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi? ya seperti yang kemarin dibahas itu apa namanya permasalahan tenaga kerjaan itu seperti banyaknya penduduk usia kerja tapi lapangan pekerjaan yang tidak memadai mereka, dan ada juga misalnya pendidikannya yang kurang memadai atau skillnya yang kurang memadai. Saja Pak. Salah satu bentuk dari permasalahan tenaga kerja adalah Kenapa telat? tambah telat. Yang benar. Salah satu bentuk dari permasalahan tenaga kerja yang ada di khususnya di Indonesia adalah pengangguran, di mana tingkat pengangguran yang tinggi tidak disertakan dengan lapangan kerja. Oke, kita lanjut terkait materi hari ini, yaitu indeks harga, inflasi, permintaan dan penawaran uang. Berbicara tentang indeks harga adalah ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode tahun lalu. Artinya ada perubahan harga dari waktu ke waktu. Indeks harga disebut juga dengan tingkat harga. Indeks harga digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, definisi indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata batu bara dalam tahun berjalan dengan harga rata-rata tahun dasar. Dalam perhitungan indeks harga, skala yang digunakan adalah persentase dengan nilai dasar 100%. Kemudian nilai yang diperoleh dikalikan 100 hingga memperoleh angka indeks
harga yang merupakan rasio dari tahun sekarang dan tahun acuan dasar. Contohnya, misalnya harga rata-rata telur pada tahun 2020 seharga 25.000 per kilogram. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 30.000 per kilogram. Adapun rumus untuk mengetahui indeks harga adalah yaitu Indeks. Ini adalah rumus untuk mengetahui indeks harga, yaitu harga saat ini atau harga pada periode tertentu dibagi dengan harga tahun dasar dan dikali dengan 100. Contoh soal, misalnya pada tahun 2021 harga telur ayam seharga 30.000. Sedangkan pada tahun dasar atau tahun sebelumnya pada tahun 2020 harga telur ayam itu seharga 25.000 per kilo dikali dengan 100 sama dengan 30.000 dibagi dengan 25.000 sama dengan 100,2. Selanjutnya dikali dengan 100 sama dengan 120%. Yang mana? Pak, hilang Pak. Rina. Sama dengan 120%. Selanjutnya, karena persentase yang digunakan di sini adalah 100, maka 120 hasilan ini dikurangi dengan 100 sama dengan 20%. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga dari tahun 2020 dan 2021 dengan nilai 20%. Apakah dapat dimengerti, saudara Oli? Ya, teman. tahun dasar itu gimana maksudnya Pak? Tahun dasar yang dimaksud di sini adalah tahun sebelumnya. Misalnya sekarang tahun 2024, tahun sebelumnya kan tahun 2024. Tahun sebelumnya. Tapi kalau kita meneliti selama 3 tahun. Tahan dulu. Tapi kalau kita ini Pak meneliti selama 3 tahun, berarti tahun dasarnya yang mana? Yang paling bawah apa yang dua-dua? Tetap yang paling bawah. Itu. Oke. Selanjutnya, adapun jenis indeks harga. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK adalah alat untuk mengukur perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Contohnya seperti pakaian, makanan, atau transportasi. Selanjutnya, indeks harga produsen atau IHP adalah alat untuk mengukur perubahan harga rata-rata yang diterima produsen dalam produk mereka. Maksudnya di sini adalah gambaran bagi produsen terhadap harga, kenaikan harga suatu bahan baku yang akan dijual. Indeks harga ini penting. Kenapa telat bagus ini? Sering telat bagus.
Indeks harga ini penting, mohon diperhatikan ya. Indeks harga produsen ini penting. Ya, indeks harga produsen ini penting karena dapat memberikan gambaran terhadap produsen terhadap produk yang atau barang yang akan diperjualbelikan. Jadi indeks harga ini akan berpengaruh terhadap indeks harga ini akan berpengaruh terhadap harga jual produk mereka. Selanjutnya, indeks harga perdagangan besar atau IHPB adalah alat untuk mengukur perubahan harga barang-barang yang dijual tingkat grosir. Yang dimaksud di sini tingkat grosir adalah harga yang dijual dalam volume atau jumlah besar yang dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan lain. Antar perusahaan maksudnya. Dan ini akan mempengaruhi tingkat produksi mereka. Selanjutnya jenis-jenis indeks harga. Selanjutnya tujuan perhitungan indeks harga. Indeks harga merupakan indikator penting dalam kegiatan ekonomi nasional. Berikut tujuan indeks harga dalam ekonomi. Yang pertama, sebagai petunjuk atau barometer dalam kondisi ekonomi secara umum. Yang kedua adalah indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman pembelian berbagai jenis barang. Artinya, apabila harga barang itu mengalami kenaikan, maka menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk membeli suatu barang tersebut. Yang ketiga adalah sebagai pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyelesaikan kenaikan gaji buruh pada saat terjadi inflasi. Yang terakhir, untuk mengukur biaya hidup sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya UMR atau UMK atau sering disebut dengan upah minimum regional. Baik, selanjutnya inflasi. Berbicara tentang inflasi, mungkin tidak asing lagi di telinga kita ya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Dalam satu periode tertentu. Adapun penyebab terjadinya inflasi adalah permintaan yang tinggi. Ketika permintaan barang dan jasa mengalami kenaikan dan tidak disertakan dengan kapasitas produksi yang memadai, maka harga barang akan cenderung naik dan sulit untuk didapatkan. Salah satu contoh pada tahun 2018 kemarin, daerah kita mengalami yang namanya gempa bumi, di mana pada saat itu Saya masih SMA, Pak. oh ya, tahun 2019. di mana pada saat itu mohon diperhatikan, di mana pada saat itu harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup drastis akibat dari bencana yang dialami pada saat itu. Salah satunya adalah terpal. Tahu terpal nggak? Tahu Pak. Baru dong. Bawah kamu ini. Ya mengaul kenapa? Terpal pada saat itu digunakan oleh masyarakat atau pengungsi untuk membuat tenda. Diulang ini Pak. Serok Pak. Membuat tenda. Pak, serok Pak. Adapun penyebab harga terpal itu mengalami kenaikan karena kapasitas produksi yang tidak memadai dan sedangkan permintaan yang tinggi. Di samping itu juga ada oknum-oknum yang monopoli atau penimbunan kemudian dijual pada saat terjadinya kelangkaan. B. Biaya produksi yang meningkat. Kenaikan biaya bahan baku, upah pekerja atau biaya produksi lainnya dapat mendorong produsen untuk menaikkan harga jual mereka. Seperti contoh, tahu tempe
Ketika harga bahan baku mengalami kenaikan, salah satunya adalah harga kedelai mengalami kenaikan, maka secara otomatis harga jual terhadap tempe atau tahu itu mengalami kenaikan. C. Kebijakan moneter. Jika bank sentral mencetak uang lebih banyak atau menurunkan suku bunga, hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mendorong terjadinya inflasi. Contohnya Zimbabwe ya Pak. Oke. Indonesia ada Pak. Mohon diperhatikan nanti ya. Nanti bertanya. Perhitungan laju inflasi. Laju inflasi dihitung dengan menggunakan rumus persentase harga indeks harga konsumen atau IHK dari satu periode waktu ke waktu lainnya. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menghitung laju inflasi. Wah. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu IHK 2, IHK 1? Cara tahu nggak? Oh, nggak tahu. IHK 1 adalah indeks harga tahun dasar pertama. Mohon diperhatikan ya. Ya, Ulangan. Adapun cara untuk menghitung laju inflasi adalah IHK 2 dikurangi IHK 1 dibagi IHK 1 kali 100%. Yang dimaksud dengan IHK 1 adalah indeks harga konsumen tahun dasar pertama, sedangkan yang dimaksud dengan IHK 2 adalah indeks harga konsumen tahun kedua. Adapun contoh soal, pada negara X tahun 2021 memiliki IHK sebesar 111,2. Ya, kalau IHK 1 kan magnetic resonans. BA resonans. Pada tahun 2022, negara X memiliki IHK sebesar 118,6.
sama dengan 6,65%. Jadi dari perhitungan di atas dapat kita ketahui jika laju inflasi pada negara X tahun 2022 adalah sebesar 6,65%. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi ini dapat dikategorikan dengan ke dalam inflasi ringan karena kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Baik, selanjutnya dampak inflasi. Mohon diperhatikan ini. Yang pertama adalah pengurangan daya beli inflasi. Pengurangan daya beli. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun seiring waktu. Hal ini berarti bahwa jumlah uang yang sama konsumen dapat membeli barang dan jasa lebih sedikit, akibatnya daya beli masyarakat menurun. Yang kedua adalah peningkatan biaya hidup. Inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa seperti makanan, bahan bakar, atau yang lainnya. Ini mengarah pada biaya hidup yang lebih tinggi bagi individu dan keluarga, terutama jika kenaikan harga tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Yang ketiga adalah persediaan barang. Inflasi menyebabkan banyak barang langka di pasaran. Hal ini disebabkan karena adanya ketakutan konsumen akan naiknya harga barang dari hari ke hari. Karena ketakutan ini menyebabkan para konsumen membeli barang sebanyak yang mereka mampu sebelum harga barang mengalami kenaikan kembali. Artinya konsumen itu lebih cenderung membeli barang ketika harga barang itu murah, kemudian menimbunnya atau menyimpannya dalam rumah untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Karena perilaku konsumen ini terdapat beberapa barang, terutama barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok langka di pasaran. Nah, penyebabnya terjadi kelangkaan akibat dari ulah konsumen yang membeli barang dalam jumlah banyak. Baik, selanjutnya data inflasi di ASEAN. Ada 10 negara di sini. Yang pertama ada Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Filipina, salah satunya Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Berapa persen yang Laos itu, Pak? Nggak kelihatan soalnya. 30,5. Salah satu penyebab terjadinya inflasi di Indonesia pada saat itu adalah disebabkan oleh gejolak antara Rusia dan Ukraina, di mana harga minyak dunia mengalami kenaikan. Data inflasi ini menjadi data tertinggi rekor inflasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2016 mencapai angka 4,63%, tepatnya pada Agustus 2022. Adapun cara untuk mengendalikan inflasi, yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini penting dengan cara pemerintah melalui bank sentral dapat mengatasi inflasi dengan meningkatkan jumlah persediaan uang kas yang ada di bank-bank dengan adanya kewajiban bank-bank untuk
menaikkan jumlah persediaan uang kas akan berdampak terhadap pengurangan jumlah uang yang beredar sehingga inflasi dapat ditekan pada suatu negara atau suatu wilayah. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi. Contohnya dengan mengurangi belanja publik atau menaikkan pajak. Pemerintah dapat mengurangi permintaan agregat dan menekan inflasi. Jadi jangan heran ketika pajak dinaikkan oleh pemerintah. Di wilayah kita, khususnya di Lombok Timur, ada beberapa pajak yang dinaikkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pajak UMKM, yang dimana ini merupakan salah satu keluhan yang dialami atau dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah. Salah satunya yang ada di wilayah Sapit. Para pelaku usaha ini mengeluhkan kenaikan biaya pajak. Ya, Mas Anton. Yang ketiga adalah kebijakan non moneter. Pada bidang industri untuk menaikkan jumlah produksi dengan harapan dapat menekan laju inflasi. Selanjutnya adalah permintaan uang. Permintaan uang merujuk pada jumlah uang yang diinginkan oleh individu atau rumah tangga untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari atau sebagai cadangan. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti keperluan pribadi, bisnis, atau kebutuhan tertentu lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yang pertama adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan seorang yang tinggi, semakin besar kebutuhan akan uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari dan keinginan konsumsi. Yang kedua adalah tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga cenderung mengurangi permintaan uang karena biaya kesempatan memiliki uang meningkat. Yang ketiga adalah harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa dapat meningkatkan permintaan uang karena individu membutuhkan lebih banyak uang untuk membayar biaya hidup mereka dan lain-lain. Selanjutnya, penawaran uang. Ada yang tahu apa itu penawaran uang? Sarah? Penawaran uang. Saya Pak. Ya, Agus, silakan Agus. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Penawaran uang adalah tugas Bank Indonesia yang dilakukan melalui kebijakan moneter. Penawaran uang merujuk pada jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Penawaran uang adalah salah satu elemen kunci dalam menentukan tingkat suku bunga dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang adalah yang pertama adalah kebijakan moneter. Tindakan bank sentral dan pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang beredar di perekonomian. Yang kedua adalah perubahan dalam cadangan bank. Perubahan dalam cadangan bank yang diwajibkan oleh bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank. Baik, selanjutnya. Jadi kesimpulannya di sini atau sebelum kita tutup ada yang masih bingung atau ada yang dipertanyakan? Ya Pak, mana? Oke, Zulan, silakan Zulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perhatikan ya. Nilai inflasi di Indonesia. Oke, menarik ini pertanyaannya. Yang pertama adalah Ridwan, indeks harga yang meningkat. Indeks harga yang meningkat biasanya akan mempengaruhi laju inflasi. Artinya jika indeks harga mengalami peningkatan, biasanya inflasi di suatu wilayah atau negara itu dapat diketahui. Yang kedua, apa pengaruh judi online terhadap, apakah judi online mempunyai pengaruh terhadap laju inflasi? Oke, judi online menurut saya sampai dengan saat ini tidak ada data yang menunjukkan bahwa aktivitas judi online dapat mempengaruhi laju inflasi di Indonesia atau di suatu wilayah. Biasanya inflasi ini disebabkan oleh faktor ekonomi makro seperti penawaran, permintaan agregat, dan kebijakan moneter. Walaupun aktivitas judi online ini dapat menghasilkan uang dalam skala besar, tapi sampai dengan saat ini tidak dapat mempengaruhi laju inflasi di Indonesia. Simpulannya adalah Jangan lupa senyum. Jika senyum adalah cara untuk disegel. indeks harga yang meningkat dapat mempengaruhi laju inflasi. Yang kedua, permintaan dan penawaran yang seimbang dapat meningkatkan suku bunga di suatu wilayah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum. Itu yang